Tes tes. Oke, selamat siang semuanya. Eh, jadi di sini untuk perkenalan awalnya, eh, jadi perkenalkan nama saya Jonathan Rexy Andreas. Saya mahasiswa dari STIMIK Palangkaraya dari Prodi Sistem Informasi dan saat ini menempuh semester ke-6. Eh, jadi saat ini saya merekam video ini sebagai bagian dari tugas saya dari dosen pengajar saya di mata kuliah pemrograman framework, dan hari ini saya akan mengajarkan tentang tutorial penggunaan code igniter. Nah, jadi yang untuk pertama kali jadi kita ini ada beberapa objektif ini, beberapa objektif. Jadi objektif pertama kita dalam pemrograman framework ini adalah kita menyiapkan web server dan master code igniter. Nah, jadi yang pertama kita download kedua hal tersebut. Nah, jadi untuk web server kita punya dua pilihan. Jadi saya akan buka 3 tab di sini. Nah, untuk web server kalian bisa memilih dua aplikasi. Yang pertama itu adalah Laragon. Oke. Lalu yang keduanya adalah SAM. Jadi web server ini fungsinya nanti untuk kita membuka program code igniter yang ada, eh, yang kita install nanti untuk dibuka di web. Nah, tapi karena dia tidak melalui apa itu, tidak melalui jalur online, maka kita harus memakai web server lokal. Nah, jadi kalian bisa milih apakah kalian mau download SAM atau download Laragon. Nah, download download aja. Untuk misalnya di Laragon ini download Laragon 2000 tahun 2025 versi 8. Nah, ini sudah, eh, kalau dari websitenya ini pastinya sudah dibuat untuk versinya Windows. Nah, ini. Nah, untuk SAM, nah kalau SAM dia bentuknya seperti ini. Dilihat aja eh, kategorinya, ini SAM untuk Windows, ini SAM untuk browser, ini yang untuk OS-nya Linux, dan ini kalau dia memakai OS-nya Apple. Gitu. Nah, lalu untuk igniternya, code igniternya sendiri, kalian cari aja code igniter. Nah, di sini kalian download code igniternya dari ininya. Nah, tapi saya sudah ada mempersiapkan uh, aplikasi, oh bukan aplikasi, sorry, tapi uh, code igniter saya sendiri. Jadi code igniter yang saya pakai itu masihlah versi 4.4.5. Nah, tapi untuk kalau kalian mendownloadnya dari websitenya ini sendiri, maka dia memakai versi yang di atasnya lagi. Tapi saya akan menggunakan versi yang ada di bawahnya sedikit, sebagai bagian dari tugas, dan ada beberapa yang uh, bilang aja kalau ada beberapa kode yang bisa saja tidak bisa dipakai kalau di code igniter yang versi atasnya. Oke. Nah, lalu setelah itu semua kita pergi ke File Explorer. Nah, yang pertama kita lakukan itu, nah ini untuk bagi kalian yang uh, baru saja mendownload yang web server sama code igniter tadi. Kalau untuk code igniter kalian ekstrak,
dan untuk web servernya kalian install. Nah, kebetulan kalau untuk saya belum diekstrak ini, jadi saya akan ekstrak dulu. Nah, di sini bagi kalian, kalau nanti misalnya ya, kalau misalnya kalian mendownload, bukan download, sorry, eh, kalian mengekstrak code igniter kalian. Nah, ekstraknya itu pastikan kalian taruh, kalau misalnya di Laragon, kalian taruh di folder www. Nah, kalian cari aja di, kalau di file explorer kalian cari di ini di drive C kalian, terus kalian cari Laragon ini, lalu kalian taruh di www. Saya akan demonstrasikan. Nah, kalian download. Nah, kalian pilih code igniter, lalu extract all. Nah, kalian tentukan pathnya kemana, jalurnya itu kemana. Nah, dia di folder C, lalu kalian pilih ke Laragon, lalu ke www. Nah, sampai situ aja. Kalau kalian misalnya tidak ingat kemana, kalian bisa pakai browse, jadi dia bisa mencari seperti ini. Nah, kalian ke drive C, Laragon, lalu ke www, select folder. Nah, jadi dia langsung terbawa, tercari sendiri, lalu kalian ekstrak. Oke, nah kita tunggu sebentar sebelum saya melanjutkan penjelasan. Oke, nah seperti yang dilihat, nah ini sudah di folder www atau www, dan ini ya code igniter versi 4.4.5. Nah, jadi kalau misalnya kalian mengekstrak code igniter kalian di web, dimasukkan ke folder web server. Kalau untuk Laragon, kalian masukkan ke folder www. Tapi kalau untuk SAM, kalian cari folder namanya htdocs. Kalian taruh aja di htdocs seperti di www ini. Begitu saja. Karena saya tidak ada web server SAM saat ini, jadi saya uh, tidak bisa menunjukkan demonstrasinya. Saya maaf aja. Oke, lanjut. Nah, tadi kita sudah mendownload atau menyiapkan web server dan code igniternya, master code igniternya. Untuk web server saya akan gunakan Laragon nanti, dan code igniternya saya gunakan versi 4.4.5. Nah, kita juga sudah instalasi code igniter dan juga mengekstraknya ke dalam web server ke folder www tadi. Dan oh, ini juga diberikan nama root folder kerja. Nah, ini nanti saya akan memasukkan NIM saya nanti, tapi bisa saja saya berikan namanya sekarang. Jadi code igniter. Oke, berarti sesuai nama saya. Oke, oke, sudah. Nah, jadi supaya kita tahu kalau ini code igniternya tadi, meskipun nama folder masternya berubah, tapi bukan berarti isi dalamnya nanti berubah. Nah, jadi ini isi dalam dari code igniter. Ini masih bagian bisa dibilang permukaannya. Oke. Nah, lalu kita menjalankan web server. Nah, web server. Oh, ternyata saya ada samnya. Tapi tetap saja yang akan saya gunakan adalah Laragon karena saya lebih familiar dengan Laragon. Nah, oke.
Jadi ini Laragon. Nah, ini bentuk bagaimana Laragon di bagian tampilan awalnya. Nah, supaya tidak pusing, kita langsung saja start all semua. Nah, nanti Laragon nanti akan mendetek new project. Nah, saat kalian menemukan pop-up seperti ini, kalian yes kan aja, allow, karena dia telah mendetek project baru itu. Jadi dia perlu persetujuan dulu untuk bisa masuk ke project yang baru tersebut. Nah, kita tunggu aja dulu. Nah, kalau sudah ada Apache dan juga MySQL di sini, maka itu sudah selesai. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kita menampilkan objektif keempat, kita menampilkan halaman awal code igniter. Maka itu yang kita lakukan. Kalau ingin cepat, kita langsung saja ke webnya. Web. Nah, di sini kita masuk ke sini tadi yang pakai nama saya. Lalu kita pencet publik karena di sini untuk menampilkan bagian halaman awal code igniter. Oke. Nah, jadi ini adalah halaman awal dari code igniter. Oke, kita lanjut ke objektif yang lagi. Lalu kita mengatur konfigurasi code igniter. Kita mengganti base URL-nya, lalu default local ID dan uptime zone-nya. Oke. Jadi untuk mengganti ketiga hal tersebut, yaitu base URL, default local, dan juga uptime zone, itu kita perlu namanya code editor. Nah, code editor itu uh, saya ambil saja contoh paling mudahnya adalah Visual Studio Code. Nah, jadi ini adalah code editor di mana kita bisa melakukan coding di dalam uh, di dalam banyak hal. Yang salah satunya code igniter yang kita lakukan di tutorial ini. Oke, saya sudah ada untuk Visual Studio Code-nya. Jadi untuk teman-teman yang belum punya Visual Studio Code, kalian bisa saja langsung download seperti biasa, seperti Laragon ini. Kalian tentukan kalau kalau mau secara defaultnya aja bisa. Pokoknya kalian cari saja bagaimana cara download dan installnya di YouTube atau di sumber manapun. Oke, kita langsung. Nah, jadi ini untuk tampilan awalnya. Nah, ini adalah folder tempat di mana ada foldernya nanti ditunjukkan. Nah, jadi saya sini akan membuka folder tadi ini. Nah, jadi dengan begini dia akan bisa menampilkan kodenya nanti di sini. Oke, tadi kita disuruh untuk mengganti base URL, default local, dan juga uptime zone-nya. Nah, untuk kita menggantinya itu, kita pertama pergi ke bagian app, lalu ke bagian config. Nah, terus kita masuk ke app PHP ini. Nah, ini dia. Nah, jadi di sini kita mengganti base URL. Ini dia base URL tadi. Kita ganti dengan base URL kerja yang ini tadi. Oh, bukan ini, sorry. Ini saya tutup dulu yang lainnya supaya tidak membingungkan. Nah, ini kita copy aja. Copy, lalu kita oh, oke. Kita paste. Nah, supaya base URL-nya di situ saja sudah terganti. Nah, lalu kita ganti default lokalnya. Nah, ini default lokalnya masih IN, kita ganti ke ID. Lalu setelah itu uptime zone-nya kita cari ke bawah. Oh, mungkin kelewatan. Tinggal. Uptime zone-nya kita ubah jadi Asia Jakarta. Nah, untuk penamaan uptime zone-nya perhatikan huruf
kapital dan huruf kecilnya karena bisa saja berpengaruh. Oke, kita sudah menyimpan atau save-nya, lalu kita masuk ke objektif. Selanjutnya itu ubah pengaturan pada env bagian environment-nya dari production menjadi development. Oke, kita masuk ke code editor tadi, kita tutup dulu folder lain. Oke, ini dia env. Nah, ini dia CI environment. Ini yang kita perlu ganti. Tapi sebelum itu, kita ganti dulu namanya ini. Tapi kalau misalnya dia tidak perlu diganti namanya dengan menjadi titik .env gini, maka tidak perlu. Nah, tapi kita ganti aja. Tapi sebelum itu, sebelum kita dulu, karena ini dia masih dalam bentuk eh, komen semuanya atau komentar ini. Jadi dia eh, tidak akan mempengaruhi codingan atau ya perkodingan yang ada di tempat lain di folder lain ini. Oke, kita refresh dulu. Refresh bisa kalian lakukan dengan menekan tombol ini yang reload ini, atau kalian bisa pakai hotkey Ctrl R, Ctrl ditambah R. Oke, bisa saja kalian uh, untuk mengaktifkan supaya dia ini tidak hijau lagi. Untuk mengaktifkannya, kita hapus saja pagar di belakang ini. Nah, jadi dia berubah, maka dia tidak lagi menjadi komen. Tapi di sini kita perlunya bukan production, tapi tadi itu jadi development. Kita ganti jadi development. Oke. Oh, salah. Development. Nah, salah. Oke, sudah. Nah, kita selesaikan. Oke, nah, kita coba lihat di code editor apakah dia masih jalan. Oke, masih jalan, berarti masih baik-baik saja. Nah, kalau misalnya kalian ragu, uh, tidak mau kehilangan yang tadi itu, yang originalnya, yang production, kalian gini aja, bikin dia jadi komentar. Ikuti aja tulisan CI environment juga. Nah, seperti ini. Environment sama dengan production. Oke, sudah. Nah, oke, kita masuk ke objektif selanjutnya. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat sebuah controller dengan nama belajar berisi metode web framework yang menampilkan teks pada sebuah view dengan nama view web framework. Isi teksnya, "Hai, saya sedang belajar PHP framework CodeIgniter View 4." Oke, maka kita akan melakukan itu. Jadi kita masuk ke controller. Jadi controller itu ada di bagian app. Nah, bagian app ini. Nah, ini controller. Di sini ada base controllernya, ada home. Ini home ini adalah untuk anunya. Jadi dia ini sebagai fungsi untuk uh, menampilkan sesuatu. Kalau di view, dia itu sesuatu isinya, isi dari apa yang ditampilkan. Nah, oke, kita ikuti. Tapi kalau mau enaknya, kita seperti ini. Oke, kita masuk ke app, lalu kita masuk ke controllernya. Nah, kita copy dari home ini ke sini aja, tidak perlu jauh-jauh. Nah, tapi kita ganti namanya tadi dengan apa itu namanya
controllernya belajar, terus view-nya view web framework. Oke, kita ini jadi belajar. Kita buat aja pakai nama kecil supaya tidak ada perlu kita tekan shift atau caps lock biar nggak membingungkan. Nah, lalu kita ke view-nya. Nah, sama juga dari welcome message ini kita copy. Nah, lalu kita ganti dengan view web framework ini. Oke. Oke. Sudah ada di sini belajar PHP. Nah, jadi karena dia tadi itu copy dari atau apa itu? Kopinya dari home ini, maka dia mengikuti apa yang isinya itu dari home tadi. Nah, kita ganti aja. Bagi kalian yang sudah tahu PHP, jadi kalian pasti sudah familiar eh, dengan apa yang kalian lihat ini. Ada kelasnya, nah, ada segala extend dari base controller ini, lalu bagaimana ini maksud kerja dari public function. Oke, pertama kita ganti kelasnya itu menjadi belajar sebagai ekstensi dari base controller. Lalu public functionnya kita ganti dengan tadi namanya itu web framework. Oke, nah, lalu kita return view-nya. Kita kembalikan view-nya itu untuk menampilkan view-nya tadi. Sorry. Nah, nama view-nya tadi harus sesuai dengan view yang tadi itu. View web framework yang tadi sudah dibuat yang barunya itu. Framework. Nah, dengan gini dia nanti masuk ke view web framework. Nah, lalu di view web framework ini, nah dia nanti itu bentuknya nanti kayak gini. Nah, tapi kita ganti aja dengan yang tadi itu. Kita Ctrl A. Oh, sorry. Ctrl A di dalam sini. Oke, kita ganti ke push A1. Tadi ininya, hai saya sedang belajar PHP Web Framework Code Igniter V4. Saya sedang belajar PHP Web Framework Code Igniter V4. Oke, kita set. Selalu mengeset setelah kita mengganti setiap codingan. Setiap codingan yang kita ganti atau kita buat baru itu harus di save selalu supaya tidak ada penyesalan nantinya. Hehehe. Oke. Nah, lalu untuk di framework ini kita itu harus membuat root. Kalau tidak membuat root, uh, nanti kita tidak bisa menampilkan view tadi. Anggaplah seperti taman hiburan. Kalian sudah bikin sebuah atraksi atau hiburan baru, tapi kalau kalian tidak mempublikasinya dan membuat rute untuk ke tempat taman hiburan tersebut, maka ya sia-sia saja. Gitulah. Oke. Untuk membuat route,
Dia itu ada di dalam config ini. Jadi pertamanya kita masuk ke app dulu. Sorry, saya tutupin dulu. Dan dia ada di app, lalu dia ada di config. Nah, lalu kita cari, nah ini, namanya roots. Nah, roots tadi kita buat roots, tapi nama alias, dalam nama alias. Tapi tetap yang ditampilkan adalah nanti itu yang ada di dalam uh, view-nya, view web framework tadi. Nah, jadi kita membuat root untuk menampilkan controller belajar dan juga metode atau metode web framework dengan aliasnya Fore bisa. Oke. Jadi kita ikuti aja karena sini sudah ada contohnya ini, contoh awalan pertama. Bisa kalian copy atau kalian ketik aja, terserah bagaimana maunya kalian. Karena tidak ada salahnya. Oke, aliasnya Ore, aku bisa. Oke, sudah di lalu berikan koma supaya dia bisa dipisahkan, lalu tambahkan lagi tanda petik 1. Nah, yang dipanggil itu yang pertama adalah controllernya. Controllernya itu adalah belajar. Lalu setelah itu kalian beri 2.2. Nah, lalu adalah metode atau metodenya. Metodenya tadi web uh, web framework. Oke. Nah, lalu akhiri dengan titik koma di belakangnya untuk menyelesaikan code-nya. Lalu kita save. Nah, oke. Setelah itu, objektif kita yang selanjutnya adalah jalankan web dan akses link tadi sesuai root yang telah dibuat sebelumnya. Jadi objektif terakhir kita adalah menjalankannya, melihat hasilnya. Oke. Nah, dari publik ini, nah, jadi dia itu dimulainya tadi itu kan dari publik. Ini kan maksudnya yang ada garis miring di belakangnya ini adalah sebagai uh, awalan setelah publik tadi. Nah, oke, sekarang kita coba. Sebentar. Oke. Hore, aku bisa. Nah, sudah selesai. Oke, itu semuanya. Sudah. Berarti kita sudah menyelesaikan semua objektif dari tutorial pertama penggunaan code igniter ini. Nah, semoga video ini bisa menjadi uh, pembelajaran. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan kata atau kelebihan kata atau bahkan mungkin hal yang tidak jelas, bahkan membingungkan. Saya minta maaf. Bahkan kalau video ini terlalu lama, saya juga mohon maaf karena perkataan atau cara saya berbicara itu lamban. Saya mohon maaf. Tapi semoga video ini juga membawa hal positif dengan mengajarkan kalian tentang code igniter dan cara awal penggunaannya. Oke, sekian dari saya pada siang hari ini. Terima kasih dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.